Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Setiawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang garis dan sudut. Mohon disimak ya. Garis adalah suatu susunan titik atau bisa tak hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, kanan atau kiri, ke atas atau bawah. Kemudian kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu dua garis sejajar, yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu. Atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Yang kedua yaitu garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Yang ketiga yaitu garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Yang keempat yaitu garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Berikut ini merupakan gambar dari kedudukan dua buah garis jajar, berpotongan, berimpit, dan bersilang. Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol seperti itu. Sudut mempunyai tiga bagian penting, diantaranya yaitu kaki sudut, merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Kemudian yang kedua yaitu titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Yang ketiga yaitu daerah sudut, daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut yang besarnya 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. Yang kedua, sudut yang besarnya 180 derajat disebut sebagai sudut lurus. Yang ketiga, sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat disebut sebagai sudut lancip. Yang keempat, sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat disebut sebagai sudut tumpul. Dan sudut yang besarnya lebih dari 190 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut sebagai sudut refleks. Hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Ini contoh gambarnya yaitu sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Ini contoh gambarnya, sudut PQS ditambah SQT ditambah TQR sama dengan 180 derajat. Hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar. Sudut sehadap atau sama besar merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar tersebut, sudut yang sehadap yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Kemudian sudut dalam berseberangan atau sama besar merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Di dalam gambar tersebut, maka sudut yang berseberangan yaitu sudut C sama dengan sudut E dan sudut D sama dengan sudut F. Kemudian yaitu sudut luar berseberangan atau sama besar, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Contohnya yaitu sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. Yang berikutnya yaitu sudut dalam sepihak, merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada posisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Contohnya sudut D plus sudut E sama dengan 180 derajat dan sudut C plus sudut F sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut B plus sudut G sama dengan 180 derajat, sudut A plus sudut H sama dengan 180 derajat.
Sudut bertolak belakang atau sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar tersebut, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, dan sudut E sama dengan sudut G, dan sudut F sama dengan sudut H. Contoh soal yaitu perhatikan gambar tersebut. Maka besar sudut BAC adalah jumlah ketiga sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Maka kita jumlahkan semuanya, yaitu 2x plus 4 derajat plus 8x plus 1 derajat plus 4x plus 7 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita jumlahkan yang sama variabelnya, yaitu 14x plus 12 sama dengan 180 derajat. Jadi akan ketemu x-nya 168 dibagi 14 sama dengan 12 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah sudut BAC sama dengan 2x plus 4 sama dengan 2 kali 12 plus 4 sama dengan 24 plus 4 sama dengan 28. Gambar di bawah, O merupakan pusat lingkaran. Jika besar sudut BAC sama dengan 40 derajat, maka besar sudut BOC sama dengan sudut BAC dan BOC menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Sudut BAC merupakan sudut keliling, sedangkan sudut BOC merupakan sudut pusat. Dengan demikian diperoleh sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BAC. Sama dengan 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 80 derajat. Itu tadi sedikit yang bisa saya jelaskan tentang materi sudut dan garis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.